Setelah melewati proses penyidikan hingga lebih 4 bulan, kasus penganiayaan yang dialami Farah Diba akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Adik dari artis kembar Fadlan Fadly ini merasa lega karena orang yang telah melakukan penganiayaan akan dibawa ke pengadilan. Apalagi semua pasal yang dituntut tidak ada yang dikurangi oleh jaksa penuntut umum. Dan P21 tahap 1 ini pasalnya tidak ada yang dikurangi. Jadi saya bacakan pasalnya adalah dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan atau percobaan pembunuhan dan atau percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan atau melakukan percobaan pemerkosaan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi semuanya sudah diterima di kejaksaan dan kami akan segera menunggu tahap 2 yang akan direncanakan hari Senin jam 10 pagi. Senang banget dengarnya karena sempat deg-degan banget. Kenapa kok lama banget sampai agak cerewet dikit. Nah, nanya sama Bang Henry, Bang kenapa nih kok lama, kenapa gitu. Karena kan yang pasti memang yang dibilang trauma nggak akan bisa hilang secepat itu gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah dengar ada keputusan kayak gini, ada sedikit ketenangan ke saya juga gitu kan. Kelegaan Farah tentu saja belum mampu mengobati rasa trauma akibat peristiwa tragis itu. Tubuh dan wajahnya juga belum sembuh benar dari lebam akibat pukulan. Tapi yang paling sulit di antara semua itu adalah menahan emosi jika pada persidangan nanti pihak keluarga bertemu dengan tersangka. Yang kami lagi konsentrasi ini sebenarnya nanti bagaimana nanti saat persidangan apabila dari pihak keluarga kita diminta hadir, sementara adik saya harus ketemu sama pihak RS. Ini kan yang masih saya harus pikirin bagaimana baiknya nanti. Saya sejauh ini alhamdulillah udah siap tahan emosi. Kecuali saudara yang satu ya. Ya, saya alhamdulillah udah siap tahan emosi. Cuma ya namanya emosi kan kita takutnya pas saat kita ngelihat langsung ada kesempatan. Kita kan kemarin nggak dapat kesempatan, memang dijaga polisi, jaga pihak aparat hukum juga. Kalau ada kesempatan kita ngeri juga ntar. Ini masih biru sebenarnya sih Mas, ini belum bisa hilang. Cuma ini kan dipakai ini aja foundationnya biar masih agak berat memang masih agak. Karena kan ya namanya pukulannya kan nggak cuma sekali. Pukulannya itu kan bertubi-tubi kan, dan itu lebamnya itu juga nggak cuma di luar aja, tapi di dalam juga memar kan, sempat ada pecah pembuluh darah mata kan, gitu kan. Jadi memang prosesnya lama. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki. Dari kisah lain, inilah Cakra Khan yang dibuat tersipu saat tampil di panggung Inbox. Membawakan lagu baru berjudul Kekasih Bayangan, ia menjadi bahan candaan Andika Pratama dan Irfan Hakim. Apalagi hingga kini Cakra mengaku belum memiliki seseorang yang mengisi relung hatinya. Selamat ya, katanya udah jadian loh. Sama siapa? Siapa? Dia punya kekasih tapi kekasihnya bayangan. Itu kayaknya bukan gua aja. Oh itu lagu barunya. Baru. Kirain dia naksir siapa tapi naksir bayangannya doang, halu gitu. Tapi intinya memang itu buat lagunya memang menceritakan tentang orang yang kita cintai tapi dia yang kita cintai nganggap kita nggak ada. Sabar gitu, ya, sabar. Lu pernah ngalamin gitu juga? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Siapa cewek itu, siapa bilang ke gua? Audi, kayaknya ini bakal jadi soundtrack hidup lu deh. Pas banget, bener kan? Jadi, Pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Kau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba
belum ada. Karena udah bilang, maksudnya masih bayangan, jadi nggak ada. Tahu engkau sebenarnya tahu. Begitu mudah menghayati lagu ini, Cakra memang pernah berada dalam fase mencintai seseorang tanpa pernah bisa mendapat cinta balasan. Dan ialah kekasih bayangan itu. Ya bisa dibilang ini dari semua lagu yang saya nyanyikan ini yang paling true. Saya salah satu orang yang pernah mengalami fase yang seperti itu. Jadi, bisa dibilang flashback, cuman saya nggak stuck di masa lalu, tapi saya moving forward dan ya, itu jadiin pelajaran buat saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Bertahun lamanya. Ya bisa dibilang flashback, cuman saya nggak stuck di masa lalu, tapi saya moving forward dan ya, itu jadiin pelajaran buat saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Aku tahu